Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan Bapak Ibu, tadabbur kita masih di surat Al-A'la. Yang di minggu lalu kita baru membahas muqaddimah terkait surat ini, di mana surat yang semisal dengan surat Al-A'la yang di depannya itu ada kata sabbihis dengan berbagai bentuk konsep bahasa di dalamnya, itu ada sekitar 7 surat. Jadi kata kuncinya di minggu lalu itu adalah kata sabbaha itu, yang kalau diartikan sabbaha itu artinya floating, ngambang atau renang ya. Untuk itu ada ayat yang menyebutkan wa kullum fi falaki yasbahun, bahwa yang mengambang itu bukan cuma di dunia, tetapi di luar dunia, di semesta itu semuanya ngambang. Tuh. Mereka yang berjalan kepada porosnya itu, ya planet-planet kan berjalan pada porosnya. Nah itu disebutnya yusabbih. Tuh. Sebagaimana maknanya kita menerjemahkan kata sabbaha itu artinya berenang, dan berenang itu menjauh, maka dengan demikian Allah juga harus dimaknai menjauh sifatnya dari sifat manusia. Jangan disama-samakan. Apa yang harus disucikan di sini? Yang harus disucikan di sini bukan hanya af'al pekerjaan Allah saja, tetapi juga zatnya. Namun sebetulnya lebih khusus disebutkan di ayat pertama itu, yang harusnya disucikan itu adalah isma, ya, definisinya tentang Allah itu apa. Yang kalau kita mengartikan isma itu seperti sifat. Tuh. Jadi bukan cuma pekerjaan Allah yang harus disucikan, bukan hanya Allah saja yang harus disucikan, tetapi yang harus disucikan itu juga adalah ismanya. Isma'nya itu artinya sifatnya. Jadi kalau kita melihat antara Allah dengan manusia, sebetulnya ada persamaan. Dalam artian Allah bekerja, manusia bekerja juga. Allah melihat, manusia melihat. Allah mendengar, manusia pun mendengar. Tetapi tentu apa yang dilihat, dikerjakan, didengarkan oleh Allah berbeda dengan yang dirasakan oleh manusia. Maka istilah ism, sifat Allah itu disebutnya qadim, itu udah lama, tanpa sebab, tanpa perantara. Kalau kita ini sifat-sifat melihat kita, sifat mendengar kita, itu disebutnya hudus, baru. Tuh. Karena kita tadinya tidak bisa melihat, sekarang melihat. Bahkan mungkin penglihatan kita ini akan hilang. Tuh. Jangankan dibandingkan dengan penglihatan Allah, gitu. Dibandingkan dengan penglihatan satelit saja kita sudah kalah. Tuh. Kalau satelit jalan pundung nih bisa kelihatan. Siapa yang berjalan di jalan pundung nampak. Siapa yang ada di masjid ini juga kelihatan kan? Ya, itu Amerika sanalah yang punya itu. Dan itu teknologi 20 tahun yang lalu. Tuh. Dengan penglihatan mikroskop kalah juga kita. Tuh. Ya, yang sampai melihat kuman gitu ya. Kalau penglihatan kita macam itu, tidak ada yang namanya perempuan cantik, lelaki tampan. Ya isinya kuman semua yang dilihat gitu. Ya sama dengan pendengaran itu. Di bawah 20 Hz nggak bisa dengar kita. Di atas 20.000 Hz nggak juga bisa dengar. Jadi Allah memberikan kenikmatan kepada kita dari mata, penglihatan dan pendengaran itu udah pas. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Ya. Kalau kita bisa mendengar setiap hati orang, Bapak Ibu bisa dengar apa yang ada di pikiran dan hati saya, repot juga. Saya bisa dengar apa yang ada di hati dan pikiran Bapak Ibu, susah juga. Mungkin tidak akan ada pengajian ini.
Jadi dibatasilah oleh Allah apa yang kita punyai itu. Setan pun tidak bisa kita lihat, ya. Iblis pun tidak bisa kita lihat. Susah juga kita kalau kita bisa melihatnya. Maka karena kelebihan itu yang dimiliki oleh Allah dan pasnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, disuruhnya kita yusabbih. Nah, itulah. Disuruhnya kita bertasbih, disuruhnya kita berhamdu, memuji dan mensucikan Allah, karena sifat Allah itu melebihi daripada sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Bagaimana cara tasbihnya itu? Marabbikal a'la, ya, yang dimaknai sujudlah, sebutlah dia dalam zikir. Gampangnya Bapak Ibu, setiap hari itu mestinya kita itu tasbih. Sambil-sambil di motor bertasbihlah, sambil-sambil nyetir hamdalah lah ucapkan. Dua kata itu mestinya selalu diucapkan, tambah dengan istighfar itu. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah. Mestinya dengan mengetahui ini, kita bisa praktekkan itu. Jadi ayat ini bisa dipraktekkan, bisa. Ya, setelah ini Bapak Ibu, ya, lagi goreng-goreng di dapur, ibu-ibu bertasbihlah, ya. Bapak-bapak lagi bekerja, bertasbihlah. Ya. Nah, ayat setelahnya ngasih tahu ke kita kenapa betul-betul harus bertasbih. Ada beberapa hal yang disebutkan di ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Nah, ini di antara alasan kenapa manusia itu harus bertasbih. Yang pertama, khalaqa. Allazi khalaqa artinya karena dia yang menciptakan. Nah, ini sudah jelas lah. Ya, kita semua umat muslim ini meyakini bahwa pencipta tunggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya meyakini itu saja, mestinya itu sudah jadi alasan kita itu bertasbih. Sudah jadi alasan kita itu selalu mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Sudah dijadikan muslim, tahmid, tasbih juga. Ya, kita sudah diciptakan untuk kita itu bisa hadir di pengajian ini pun juga bagian dari sesuatu yang mestinya kita tasbihkan. Tapi tentu makna khalaq di sini keberadaan kita di dunia, eksistensi kita di dunia, atau kita ini diciptakan. Karena diciptakan, maka kita harus bertasbih kepada Allah. Ini alasan yang pertama. Kenapa disuruhnya kita sabbih? Karena sabbih itu artinya perintah. Bertasbihlah. Alasannya, sebab Allah menciptakan kita. Yang kedua, pasawwa. Nah, pasawwa itu kalau Bapak Ibu lihat di terjemahan, mungkin artinya itu disempurnakan, menyempurnakan. Tapi pasawwa itu asal katanya dari sawa, yang artinya itu sama, distandarkan, disamakan. Jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi ketika Allah mencipta itu, dia tidak meninggalkan ciptaannya. Kita ini sejak dari satu tetes dari air, kalau istilah Quran itu air yang hina, itu ya, dari sperma itu, kemudian jadi cabang bayi, janin, lalu dikasih tulang, dikasih daging, dikasih organ, dikasih ruh, dikasih makanan lewat plasenta ibu kita, lalu sudah cukup waktunya lahirlah dia. Sejak dibentuknya kita satu tetes itu, kita ini dah diurus. Sampai kita menjadi janin, keluar pun dah diurus. Keluar kita menangis, tidak bisa ngapa-ngapain, Allah masih ngurus, kasih ASI. ASI tidak lagi mengkonsumsi kita, dikasih makanan dari hewan dan tumbuhan. Kita jadi sesuatu diurus sama Allah. Banyak masalah kita selesai diurus sama Allah. Semua tingkah, tindak, laku manusia kita ini sejak kita lahir sampai seperti sekarang semuanya diurus oleh Allah. Itu makna fasawwa. Ya, sudah diatur, distandarkan hidupnya, dijaga sama Allah. Tapi kata para penafsir, fasawwa ini sebetulnya membutuhkan kerja dari dua pihak. Jadi Allah yang menentukan, tetapi manusianya itu yang juga harus berusaha. Ya, dia tidak hanya bisa menggantungkan kepada Allah saja, dianya harus melakukan sesuatu.
Jadi kalaulah orang hanya berhenti pada Allah yang membuat hidup kita begini, nanti kita bisa beralasan, berarti saya susah ini karena Allah. Saya tidak jadi apa-apa ini karena Allah. Saya duit kurang ini karena Allah. Tidak demikian. Karena pasawa itu harus menuntut kita sendiri juga melakukan sesuatu. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu, Allah datang menyempurnakan usaha kita tersebut. Jadi jangan diam saja. Kalaupun diam saja jadinya seperti itu, ya pasawanya dia ya itu hasilnya. Bukan hasil tiba-tiba muncul, tetapi manusianya yang harus juga berusaha. Nah, maka kita bisa melihat contoh dalam kehidupan kita ini ya Bapak Ibu. Ada orang yang studinya ketika di Unisa ngambilnya psikologi tapi tidak jadi psikolog. Tuh. Atau ada studi pertanian, setelah lulus dari pertanian tidak jadi dia petani, atau dia nggak ngurusi tani, dia malah ngurusi di bank. Tuh. Saya kira banyak begitu nggak, oh Bapak itu. Kita studinya apa, belajarnya apa, jadinya tidak begitu, karena kitanya tidak punya habituasi itu, pembiasaan diri, menyiapkan diri untuk jadi sesuatu itu tidak ada, sehingga Allah itu pasawanya menjadikan sesuai usaha dia. Jadi jangan menuntut Allah kenapa tidak menjadikan saya seperti dia. Lah kitanya aja tidak pasawa. Ya, kitanya aja tidak melakukan sesuatu seperti yang kita mau. Bahkan mungkin orang belajar tuh bingung kenapa ngambil itu. Ya, mahasiswa saya pun kalau saya tanya gitu, kenapa kamu ngambil ini? Nggak tahu Pak, yang penting mengalir saja. Mau mengalirnya kemana ikut saja. Nanti akhir dia lulus bingung dia. Iya, kenapa saya ngambil ini ya? Wah rugi itu. Ah itulah. Ya. Sama dengan kehidupan kita ini. Jadi harus pasawanya dimulai dari diri kita juga, sehingga Allah nanti bertindak kepada dia. Ya, sekarang jadi apapun kita sekarang ini boleh jadi karena sudah fasawa kita dari dulu dan Allah yang menjadikan itu. Ya, itu nomor 2. Kenapa kita ini harus tasbih kepada Allah. Yang ketiga, wallazi qaddara fahada. Qaddara itu bisa kita maknai takdir, bisa kita maknai ditetapkan. Ditetapkan apa? Segala urusannya. Saya lahir pada orang tua yang mana? Udah ditetapkan sama Allah. Bapak ibu lahir dari orang tua siapa? Udah ditetapkan. Bagaimana bentuk mukanya? Sudah ditetapkan. Bagaimana bentuk rambutnya? Sudah ditetapkan. Bagaimana rezekinya, jodohnya seperti apa, matinya seperti apa dan kapan? Sudah ditetapkan. Itu makna qaddara. Ya, sudah ada kesesuaiannya dengan kehidupan kita. Dan yang kedua, yang keempat, pahada. Pahada itu artinya diberikan petunjuk, diberikan hidayah. Hidayah itu ada beberapa. Ada hidayah insting. Kita punya semua, hewan punya itu. Hidayah insting itu. Ya, dan itu diberikan oleh Allah. Nah, kita sendiri kan juga sebetulnya hewan, sama seperti hewan-hewan yang kerjanya pakai insting itu. Kita mungkin ya kadang gitu ya, saya lah gitu suka bertanya-tanya, kok itu kambing bisa tahu kalau daun ini daun yang bagus? Ya, atau luwak lah. Kan luwak itu ada kopi luwak kan, kok dia bisa tahu itu kopi yang bagus terus dia makan, diolah dalam perutnya, keluar lalu kita minum dan menjadi kopi termahal gitu dari luwak itu, karena instingnya itu. Dan itu yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga punya. Kita kalau kena air panas itu langsung kita refleks, ya kan? Tangan kita jauhkan. Atau waktu kita tidur dingin, kita tarik selimut gitu. Nah, itu insting. Itu hidayah, itu. Hidayah yang paling rendah. Dan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Lah ada itu manusia itu Bapak Ibu, karena sakit tertentu setengah badannya itu udah nggak merasakan apa-apa. Ya, sampai ada satu butir nasi di pipinya dia nggak kerasa karena udah mati. Sudah mati sarafnya itu. Ya, kan ada yang kayak begitu. Itu hidayah yang sudah nggak ada itu. Ya, kita masih diberi hidayah itu oleh Allah, masih bisa merasakan sakit, masih bisa merasakan dingin,
masih bisa bersin ketika ada bakteri masuk ke hidung kita atau sesuatu yang bisa membuat kita sakit. Pertahanan tubuh kita masih kuat, alarmnya itu masih hidup. Itu hidayah. Ya, dan itu ada pada hewan, ada pada manusia. Yang kedua, hidayah akal. Nah, ini menimbang kalau ini. Ya, kalau yang pertama tadi sudah pasti benar gitu. Kalau ini kita belum tentu bisa memutuskan itu betul. Biasanya kita butuh waktu dulu. Gitu. Kalau ada sesuatu itu, nanti ya saya pikirkan dulu. Saya pertimbangkan baik buruknya, negatif positifnya. Kita tidak bisa langsung memutuskan A, B, C. Gitu. Ya, kalaupun ada ya masalah tertentu yang kita langsung oke, gitu. Tapi ada banyak yang kita tidak langsung bisa bilang begitu. Kita butuh waktu. Kita butuh pertimbangan. Nah, yang menimbang itu akal. Dan kita punya akal untuk menimbang sesuatu, itu juga hidayah. Hidayah yang ketiga itu, hidayah spiritual. Itu juga harus dilatih. Di bulan Ramadan itu, salah satu tujuannya kan untuk supaya dia takwa, supaya dia syukur, supaya dia dapat petunjuk. Kan 3 tujuan Ramadan itu. Ya. Salah satu pembinaannya itu dengan melatih spiritual, melatih jiwa. Gimana caranya jiwa itu bisa kuat? Nah, di ayat surat tentang Ramadan itu puasa dari 183 sampai dengan 187 disebutkan. Yakni jika seseorang itu mempelajari Quran. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak mestinya mengkaji Quran itu jangan seminggu sekali. Sering-sering. Dan momen paling sering mengkaji, membaca Quran itu momennya di bulan Ramadan. Dijadikan Quran itu sebagai petunjuk, penjelas sebagai petunjuk, lalu kita bisa bedain, oh ini haram, ini halal. Nanti akhirnya kita cuma bakal nyari Allah saja. Didiknya di kapan? Di bulan Ramadan. Lah kalau habis bulan Ramadan itu kita tidak berubah, kita merasa biasa-biasa saja. Iya, karena Ramadannya berlalu Qur'annya. Tidur saja itu ya. Mengkaji Qur'annya nyaris tidak ada, baca pun tidak ada. Baca iya, bagus baca. Tapi apakah sudah baca kita paham? Kita perlu yang lain, kita harus mengkaji juga gitu. Dengan begitu hidayah itu datang, spiritual tuh akhirnya tumbuh. Spiritual kita ini masalah karena Qur'annya juga jauh, sehingga susah nyampainya kepada kita. Ya. Itu diberikan oleh Allah hidayah. Nah, seperti kita semua di sini kan, alhamdulillah ini bagian dari pemberian hidayah ini, Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang remeh ini. Hadir di sini bahkan saya juga ini hidayah itu. Kalau bukan karena hidayah, saya lebih baik di rumah, diam saja gitu ya. Tapi karena kita untuk kemanfaatan bersama, kita tujuannya amal soleh, maka kita lakukanlah ini. Ya. Allazi qaddara fahada. Sudah selesai tasbihnya? Belum. Masih Allah sebutkan lagi di ayat berikutnya. Wallazi akhrajal mar'a. Dan yang mengeluarkan mar'a. Mar'a itu artinya di beberapa tafsir disebutkan sebagai an-nabat, yakni an-nabat, li'annal bahaim tara'ahu. Ya. Ada satu hadis, nabat itu artinya tumbuhan atau bisa disebut rumput. Ya. Padang yang luas, lapangan yang luas, kemudian dia tadinya gersang, lalu tumbuh rumput hijau, nah itu disebutnya mar'a. Ya. Dan mar'a itu lebih maknanya kepada tempat dan juga kepada Allah. Satu tempat, tanah yang luas, hitam tanah itu, lalu tidak ada apa-apa, satu ketika ditumbuhkan sesuatu dari tanah itu berupa rerumputan. Yang menumbuhkan itu adalah Allah. Dan mar'a itu tempat di mana hewan-hewan itu bisa datang dan makan rumput itu. Nah, itu maksud dari mar'a. Jadi yang dimaksud mar'a 2 di situ. Tanah yang tumbuh rerumputan di situ, pertama. Yang kedua, Allah yang menyediakan tempat itu supaya kita dan hewan-hewan itu makan di situ. Utamanya hewan. Ya. Dan ini sebetulnya kritik untuk para orang-orang musyrik. Kalau di dalam tafsirnya Ar-Razi,
Annahul qadir ala isbatil ushbi lal asnam allati aidatha lil kufrah wal mar'a ma tukhrijul ardu min nabat wa min thimar wa min zuru wa min hashish. Jadi mereka kan suka nyembah berhala, suka nyembah patung, suka mengkultuskan orang. Yang mereka sembah itu satu pun tidak ada yang mampu menghadirkan rumput di tanah lapang. Siapa yang mampu menghadirkan itu? Allah. Karena cuma Allah yang mampu menghadirkan, bukan Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka harusnya bertasbih. Karena itu disediakan untuk mereka. Supaya mereka itu berhenti nyembah berhala itu. Supaya berhenti mengkultuskan orang, supaya berhenti menganggap mereka Tuhan yang tidak pernah salah. Karena kalau mereka disuruh untuk mendatangkan satu rumput di tengah tanah yang begitu luas itu, mereka tidak akan mampu. Ya. Ada hadis yang semakna dengan ini, yang menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini pemimpin, sama seperti ini, mar'a, ini kan disebutnya mar'a. Ini asal katanya juga sama, dari ra'iyah, artinya pemimpin. Setiap kita itu pemimpin. Dan Allah itu disebut mar'a di sini karena dia menyediakan sesuatu buat kita, sebab itu tugas pemimpin. Suami tugasnya memimpin keluarga, artinya menyediakan kebutuhan keluarga. Menyediakan kebutuhan untuk istri, menyediakan kebutuhan untuk anak, ada yang rusak-rusak dan kurang-kurang dibenahi, dibeli yang baru atau diselesaikan masalahnya, itu tugasnya. Makanya disebutnya mar'a. Dan satu pun tidak boleh ada yang lepas, gitu kan? Begitu kan tugas pemimpin itu. Ya, Allah itu memastikan kepada kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, bisa hidup di dunia ini tanpa kurang apapun. Nah, itu. Dikasih semua itu. Itu hanya sebagai permisalan sebetulnya mar'a itu. Ya, rumput itu sebagai permisalan, itu bisa maknanya banyak hal, bukan cuma rumput saja. Memangnya kita manusia makan rumput? Tidak. Itu untuk hewan. Tapi itu dimisalkan selain untuk mengkritik orang-orang musyrik Arab itu sebagai nikmat, maknanya sebagai nikmat yang begitu banyak yang diberikan Allah kepada kita. Ya, dari segala hal yang ada di muka bumi ini, yang semua kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat itu bisa kita sebut mar'a. Ini makna yang pertama dari mar'a itu. Ya, nanti ada makna yang lain. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan mar'a ini? Faja'alahu gusa'an ahwa, dan dijadikannya. Apa yang dijadikannya itu? Mar'a tadi itu. Gusa'an ahwa. Apa makna gusa ini di sini? Fihi salasa aujuh. Ahaduha annal gusa ma yabisu min nabat hatta sara hashiman tazruhur riyah. Di tafsir Mawardi ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan gusa itu adalah pohon yang sudah kering, sudah kalau diinjak itu dia hancur, dan setelah itu bisa diterbangkan oleh angin. Rumput yang tadinya hijau, nanti lama-kelamaan itu rumput bakal menjadi kering. Ketika sudah kering, kita injak, dia akan berterbangan. Ya, atau ketika dia di bawah lembah jatuh ke air, maka air itu akan membawa rumput kering tadi. Itu yang dimaksud dengan gusa. Itu juga maknanya, gusa itu bisa bermakna yang lain, hancur. Makna bahasa Arab yang lain dari gusa itu adalah hashim. Hashim itu hancur. Nabi Muhammad itu atau menghancurkan keturunan dari Bani Hashim. Ya, kenapa Bani Hashim itu disebut Bani Hashim? Karena dia itu suka menghancurkan ini gandum. Gandum itu dihancurin, lalu dibikin bubur, dikasih ke yang haji. Kalau tidak ada orang berhaji, Bani Hashim itu tetap menghancurkan itu gandum, lalu diberikan kepada fakir miskin. Itu kerjaan kakeknya Nabi.
Makanya orang menyebut dia Hashim atau Gisa, yang artinya tukang ngancurin. Bukan ngancurin orang, ya, tapi ngancurin gandum. Dan itu gelar kehormatan. Itu. Keturunannya disebut Bani Hashim. Tuh. Sama dengan kata ini. Ya, Gusa mana tadi? Ya, faja'alahu gusaan ahwa. Sesuatu yang hancur, yang kering, lalu terbawa angin, hilang. Atau dia itu masuk ke air sungai, dibawa oleh air sungai. Itu mana gusa. Kemudian yang satunya ahwa. Ahwa itu artinya hitam, legam. Nah, Bapak Ibu, sesuatu yang tadinya hijau itu pada akhirnya itu akan hitam. Ya, buah busuk itu pasti jadi hitam tuh. Rumput yang lama dibiarkan saja jadi hitam dia. Tadinya hijau, terang, enak dipandang mata. Lama kelamaan kalau kita tidak ngambil itu, kena kemarau, kena hujan, kena sinar matahari, lama-lama dia akan layu, lalu hitam dan hilang. Manusia juga begitu. Ya, manusia awal lahir merah ya badannya. Nanti lama kelamaan mungkin berubah sampai dia wafat jadi hitam dia. Kalau dibiarkan saja mayat itu jadi busuk, itu kan jadi hitam itu. Buah-buah yang akhirnya tidak dimakan lagi menghitam dan juga busuk. Tuh, permisalannya sampai ke situ. Nanti kita sambungkan deh Bapak Ibu, ya. Karena Al-Qur'an ini nyuruhnya kita mikir. Ya, kalau tadi saya ulangi dari ayat ke-4 dan ke-5. Wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa. Yang mengeluarkan rumput dari tanah yang tandus lalu menjadikannya kering lantas hitam dan menghilang. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan ayat sebelum dan setelahnya nanti itu? Kenapa Allah ngasih begini? Kalau kita cuma baca ini di terjemahannya, kita masih menyisakan pertanyaan, ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Rumput, maksudnya apa? Kering lalu hilang. Nah, inilah kenapa Quran itu kudu dipikirin. Memang Quran itu hadir buat dipikirin. Makanya Quran itu turun dengan bahasa Arab supaya kita itu bisa mikir. Kenapa Allah ngasih permisalan seperti ini? Dan ini banyak ditemukan apalagi di dalam juz amma, banyak sekali. Supaya kita itu berpikir terkait apa yang disebutkan oleh Al-Quran itu. Nah, di antara para penafsir ini menyebutkan, misalkan di tafsir Maraghi, ya, dia menyebutkan innal ma'murun an na'rifullah jalla sya'nuh bi annahu qadir alim hakim alladzi syahadat bi sifatihi asarahu fil khalqi. Ini kira-kira penjelasannya dari sini. Ya, ayat-ayat tadi kata dia itu yang disebutkan di sini, khususnya sini, wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa, ini untuk menegaskan tentang sifat kemahakuasaan Allah. Bahwa ketika orang hidup itu seperti rumput hijau itu tumbuh, ya, akan menjadi besar, dia hidup, dia memberikan manfaat. Tapi pada akhirnya dia itu akan menjadi gusa. Pada akhirnya kita ini hilang. Kehidupan kita ini tidak hijau lagi. Kehidupan kita ini menunggu hisab. Kehidupan kita ini sebentar. Dan hanya yang bisa melakukan itu Allah saja. Bergantinya siang malam dan segala pernak-pernik dinamika kehidupan kita ini dimisalkan oleh Allah itu akhrajal mar'a dan gusaan ahwa. Kita kadang bahagia, tapi itu tidak akan lama. Nanti itu jadi gusa dan jadi ahwa, jadi hilang. Ya, jadi tidak ada bekasnya sama sekali. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya. Apa itu? Hada ini. Pahada. Apa hubungannya dengan ayat ini ke ayat 4 dan juga ke ayat 5 itu? Bahwa Allah hendak menyebutkan di sini Al-Quran. Al-Quran itu seperti rumput hijau. Kalau Al-Quran itu tidak segera dipelajari, tidak segera dikaji, tidak segera ditekuni, syukur-syukur kita mendalami dan mempraktekkan itu Quran, nanti dia akan menjadi gusa. Kitanya akan menjadi gusa.
hidayahnya nggak datang ke kita, sudah telat. Maka di satu hadis, walaupun hadis ini itu diragukan kemutawatirannya, menyebutkan bahwa Quran ini hidangan, maka makanlah, ya makanlah, kajilah, pelajarilah, praktekanlah, karena dia seperti mar'a, rumput hijau itu. Kalau engkau tidak mempraktekkan, tidak mengkaji, apalagi tidak membacanya sama sekali, dirimu itu dan Quran itu akan menjadi gusa, akan menjadi ahwa, hilang. Karena disitulah dipelajari bagaimana cara tasbih kepada Allah itu. Kita tidak bisa tasbih, tidak bisa mengenal Allah lebih dalam, tidak bisa mengerti tentang bagaimana dinamika kehidupan kita ini, bahkan cenderung menyalahkan diri sendiri, nyalahin orang, nyalahin agama, nyalahin Allah pula. Nah, karena Qur'annya itu sudah menjadi gusa, sudah jadi kering, sudah jadi hancur, hilang terbawa angin, hilang terbawa air sungai. Kita tidak mengambil sedikit pun manfaat dari situ. Pelajaran penting dari sini, dari ayat ini Bapak Ibu, dimintanya kita itu segera menjemput hidayah itu. Ya. Kalau ada kebaikan itu jangan dinanti-nanti, langsung kerjakan. Kalaulah soft depan ini kosong, langsunglah maju. Ya. Itu juga bagian dari hidayah. Nanti kita jadi gusa itu. Kita tidak mendapatkan keuntungan apapun lagi. Ya. Kita sudah lewat dengan kemanfaatan itu. Maka ketika kebaikan ada di depan mata, kebaikan itu ditegaskan juga oleh Al-Quran, oleh hadis, maka bersegeralah kita melakukannya agar kita tidak menjadi kering, menjadi hancur, lalu terbang tanpa bekas. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita bisa kaji pada malam hari ini. Tadinya saya mau sampai ayat 10, tapi belum sampai Mas. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan yang sedikit-sedikit ini bisa membuat ya kita paling tidak keilmuan kita tambah gitu. Kepada diri saya juga begitu. Syukur-syukur kita bisa mempraktekannya. Ya, tadi seperti saya sebutkan di awal, sering-seringlah bertasbih. Tasbih, tahmid dan juga istighfar. Mudah-mudahan dengan begitu itu pun menjadi pemberat dari amal soleh kita semuanya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.